dan bersukacita menyambut Hari Ibu dalam ibadah PWMI Banda Aceh, hari Jumat, 8 Mei 2020. Mari kita persiapkan hati, pikiran, dan seluruh keberadaan kita untuk datang beribadah bersama seluruh teman-teman kita yang saat ini sedang menyaksikan tayangan ini. Mari kita persiapkan hati datang kepada Tuhan. Amin. Tidak terasa, waktu sudah berlalu begitu saja. 1 bulan kita lewati. Wah, begitu banyak cerita ya. Tidak ada cerita menyenangkan, cerita tidak menyenangkan. Jadi kalau ketemu, mungkin rasanya ruangan ini akan penuh dengan cerita-cerita kita. Shalom para wanita, ibu-ibu yang terkasih, dimanapun kita berada. Saya percaya kita tetap semangat untuk beribadah, memuji nama Tuhan, muliakan nama Tuhan. Dimanapun kita berada, mari kita tidak sendiri, kita bersama-sama. Kita akan beribadah, memuliakan namanya pada malam ini. Mari kita akan sama-sama memuji nama Tuhan. Mari. Selamat malam, ibu-ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus. Malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh bersama-sama mengikuti ibadah PWMI walaupun di rumah masing-masing. Kita bersyukur pada Tuhan walaupun masih kita mengalami pandemi COVID, tetapi Tuhan terus memelihara kita, memberikan kita kesehatan yang baik. Biarlah kasih Tuhan boleh selalu ada di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu malam hari ini Bapak. Kami boleh bersyukur, kami boleh beribadah kepada Engkau. Kami tahu Bapak itu semua karena kasih-Mu kepada kami. Kami bersyukur Bapak untuk waktu yang Kau berikan kepada kami. Berkati kami setiap anak-anak-Mu malam hari ini. Berkati juga setiap firman yang akan kami dengar. Biarlah firman itu boleh bertumbuh di dalam hati kami, dan kami boleh terus berbuah dan terus bertumbuh di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam 1 Korintus 13 mengajarkan kita tentang kasih. Di dalam kasih itu ada kesabaran, ada lemah lembut, ada pengampunan. Tetapi kita harus ingat bahwa kasih itu tidak berkesudahan, karena kasih yang sempurna terdapat di dalam Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Kita angkat pujian, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu kekal. Ajarilah kami agar saling mengasihi, ajarilah kami agar saling mengampuni, ajarilah kami tentang kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu kekal. Ajarilah kami agar saling mengasihi, ajarilah kami agar saling mengampuni, ajarilah kami tentang kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mama, rambutmu kini sudah memutih.
kulitmu tak lagi kencang, penglihatanmu tak lagi terang, jalanmu kini sudah mulai goyang. Namun apa yang terlihat, semua itu tak pernah engkau rasakan. Semua itu tak pernah engkau pedulikan. Mama, engkau sungguh terlalu baik dan pengorbananmu tak terkirakan. Hanya Tuhanlah yang selalu menjagamu dan melindungimu. Terima kasih Mama untuk semua kasih sayangmu. Mamamu Aini. Kita kembali angkat pujian suaramu. Firman Tuhan. Nama adalah sesuatu yang indah yang dimiliki oleh setiap orang. Tidak ada seorang pun yang tidak bangga dengan nama yang dia miliki. Nama mencerminkan orang itu, karena ketika nama itu diberikan, orang yang memberikannya berharap orang ini akan mencerminkan nama tersebut. Nama juga yang menentukan perjalanan hidup seseorang, karena ketika dia memahami makna dari namanya, dia akan melakukan seperti pemaknaan nama itu. Ketika kedua orang tua saya memberikan nama saya Kristi, saya percaya mereka sangat berharap jika suatu hari dalam sepanjang perjalanan hidup saya
saya akan menjadi pengikut Kristus dan terus mengikut Kristus dengan setia. Jadi nama adalah sesuatu yang indah yang Tuhan berikan buat hidup kita. Kita akan melihat malam ini nama yang indah yang juga menjadi bagian di dalam hidup setiap para wanita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya setiap nama yang Tuhan berikan melalui kedua orang tua kami adalah hal yang indah. Kami percaya Tuhan pada malam ini kami juga boleh merenungkan pemaknaan itu di dalam hidup kami. Malam ini Tuhan kami bersama bersekutu mau melihat kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus menuntun kami, menerangi hati pikiran kami, menerjemahkan itu sehingga kami boleh mengerti. Berkati firman-Mu, berkati kami semua yang mendengarkan, berkati juga hamba-Mu, dan berkati semua peralatan yang digunakan di dalam ibadah ini. Kami taruh Tuhan ibadah kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Namaku Hawa. Siapa sih yang tidak kenal Hawa? Saya percaya semua mengenal Hawa. Karena kita tahu kita berasal dari seorang perempuan yang namanya Hawa ini. Kita tidak bisa memungkiri kita punya hubungan yang erat dengan yang namanya Hawa. Nama Hawa sebetulnya nama yang memiliki arti yang indah. Ketika pertama kali Tuhan menciptakan manusia, Tuhan melihat bahwa manusia itu tidak baik dia seorang diri. Kata manusia di dalam bahasa asli Ibrani berkata ha-Adam. Makanya sering kita mendengar manusia itu disebut dengan Adam. Manusia Tuhan lihat tidak baik seorang diri. Ada yang kurang di dalam hidupnya. Ada yang belum lengkap. Karena itu Allah mengatakan dia akan menciptakan penolong. Penolong yang sepadan dengan dia. Penolong bukan berarti dia lebih rendah. Tapi penolong berarti akan memberikan kelengkapan, memberikan keutuhan dari yang ditolong. Ketika zaman dahulu, orang-orang Israel sering menyebut Tuhan sebagai penolong, bukan berarti Tuhan lebih rendah dari mereka. Tapi mau menunjukkan bahwa Tuhan itu memberikan kelengkapan dan Tuhan itu menjadi tempat kesandaran buat mereka di dalam mereka mengalami berbagai hal di dalam hidup. Berarti penolong bukan berarti rendah, tapi penolonglah yang memberikan kelengkapan dan di sini harus sepadan. Karena sepadan berarti menunjukkan adanya kesamaan, adanya sesuatu yang benar-benar bisa saling memberikan keutuhan dan kesatuan. Jadi bagaimana dengan penolong yang sepadan? Penolong yang sepadan kita melihat berarti penolong yang sepadan itu adalah teman terdekat. Ya, berarti harus yang paling dekat. Orang yang dekatlah yang bisa menolong kita. Orang yang mengerti kita yang bisa menolong kita. Jadi penolong itu harus yang paling dekat. Bukan sekedar dekat, tapi paling dekat. Jadi Tuhan memberikan penolong yang paling dekat dengan Adam. Yaitu siapa? Perempuan itu yang kelak menjadi istrinya itu. Dia yang paling dekat, yang paling mengerti. Orang yang paling dekatlah yang baru bisa memberikan pertolongan karena dia mengerti apa yang dibutuhkan oleh orang yang mau ditolongnya. Di dalam diri Adam dan juga perempuan itu, Tuhan menunjukkan bahwa mereka menjadi satu kesatuan yang utuh. Karena itu perlu adanya kelengkapan. Pria tidak akan ada artinya kalau tidak ada wanita atau perempuan. Perempuan juga tidak akan ada artinya kalau tidak ada seorang laki-laki. Kesepadanan ini tidak diceritakan antara pria dengan pria atau wanita dengan wanita. Tapi kesepadanan ini diceritakan antara pria dengan pria. Pria maksudnya dengan wanita atau wanita dengan pria. Kenapa? Karena ketika berbicara seperti ini, seorang laki-laki baru bisa melihat dirinya dengan jelas ketika dia melihat ada seorang perempuan di hadapannya. Dia mengerti ada sesuatu yang berbeda dengan dirinya.
yaitu seorang perempuan. Nah, seorang perempuan juga akan menemukan siapa dirinya ketika dia melihat ada seorang laki-laki di hadapannya. Dia akan menyadari bahwa saya ini perempuan. Karena itulah Tuhan menciptakan adanya laki-laki dan perempuan. Perbedaan ini dengan tujuan yang sangat mulia, supaya di antara keduanya bisa saling melengkapi, menciptakan satu kesatuan yang utuh. Jadi Tuhan memberikan penolong ini, yaitu yang paling dekat. Hanya orang yang paling dekat yang bisa mengerti. Kita boleh dekat dengan siapa saja di dalam hidup kita. Boleh, tapi kita harus paling dekat dengan pasangan kita. Karena pasangan kita itu adalah yang sepadan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Artinya, kita harus dekat dengan suami kita, atau kita harus dekat dengan istri kita. Karena dialah yang Tuhan berikan sebagai sepadan itu. Nah, perempuan diciptakan menjadi teman yang terdekat karena memang sangat diperlukan. Laki-laki membutuhkan perempuan, perempuan juga perlu laki-laki. Dan sangat dapat diandalkan, keduanya saling dapat diandalkan. Perempuan menjadi seorang yang diandalkan, dan laki-laki juga demikian karena mereka sepadan. Untuk apa? Untuk melaksanakan rencana Allah di dalam kehidupan alam semesta ini. Karena itulah Tuhan menciptakan pasangan yang sepadan ini untuk menciptakan satu keutuhan di tengah alam semesta ini, sehingga terjadi hal yang baik di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana caranya perempuan itu diciptakan? Ketika perempuan itu akan Tuhan ciptakan, Tuhan membuat manusia itu, yaitu Adam, tertidur. Kenapa? Karena Tuhan akan mengambil salah satu rusuknya. Jadi dari rusuk itulah Tuhan membentuk perempuan itu. Jadi manusia ini perlu tertidur supaya Allah bisa mengambil tulang rusuknya. Dan di tempat di mana tulang rusuk itu diambil, Tuhan menutupnya dengan daging. Pada saat wanita itu sudah diciptakan, Tuhan mengambil dari tulang rusuknya. Apa maksudnya tulang rusuk ini? Kita melihat di dalam ayat 22. Dari rusuk yang diambil oleh Tuhan Allah itu, Tuhan membangunnya seorang perempuan. Dan perempuan itu dibawa kepada manusia itu, lalu dikatakan apa? Inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, karena ia diambil dari laki-laki. Jadi nama perempuan itu diberikan karena dia berasal dari laki-laki. Jadi perempuan itu artinya diambil dari laki-laki. Ini menunjukkan satu makna yang sangat dalam. Karena memang betul, perempuan itu diambil dari laki-laki. Diambil dari mana? Dari tulang rusuknya. Dari tulang rusuknya, perempuan itu diambil dari laki-laki. Sehingga Adam berkata, inilah tulangku dan juga daging dari dagingku. Karena apa? Karena itu adalah bagian dari dirinya. Tidak ada perbedaan. Jadi tulang rusuk di dalam budaya pada dulu, tulang rusuk ini memiliki arti hidup. Tulang rusuk itu diambil dari kata ti. Kata ti. Di dalam budaya Sumeria yang berarti hidup. Tulang rusuk. Jadi tulang rusuk itu memberikan nilai hidup. Memberikan arti hidup kepada yang menerimanya. Jadi tulang rusuk ini memiliki padanan arti hidup. Jadi ketika tulang rusuk itu diberikan, dibuat, dia memberikan arti yang dalam, yaitu tulang rusuk ini dia mencerminkan hidup yang di dalamnya ada kesamaan dan juga keintiman. Jadi ketika perempuan itu diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk pria, mengandung arti tulang rusuk itu memiliki nilai hidup yang sama. Berarti hidup yang dimiliki oleh manusia itu, itulah hidup yang dimiliki oleh perempuan itu juga. Apa yang ada
ada di dalam diri manusia itu juga yang dimiliki oleh perempuan itu juga. Tidak ada perbedaan. Jadi antara keduanya memiliki kesamaan, identik, sejenis. Tidak ada yang berbeda. Dan mengapa juga harus tulang rusuk? Seperti yang disampaikan oleh manusia itu, inilah tulangku, inilah dagingku. Menunjukkan bahwa itu yang sangat dekat sekali, intim. Sangat intim. Jadi ketika manusia diciptakan dengan penolong, manusia diberikan seseorang yang punya hubungan hidup yang sama dan juga intim. Kalau berbicara intim, berarti itulah teman terdekat. Tidak ada lagi yang melebihi dia. Tidak ada lagi yang melebihi siapapun di dalam kehidupan manusia selain dia. Jadi intim di sini menunjukkan adalah yang paling utama. Di dalam ayat selanjutnya kita melihat ketika manusia jatuh di dalam dosa. Kita melihat bagaimana perempuan ini tidak menyadari apa sebetulnya makna penciptaannya. Ketika dia diciptakan pertama kali, dia menjadi penolong yang sepadan. Tapi di dalam Kejadian 3 ini diceritakan dia tidak menjadi penolong yang sepadan. Kenapa? Karena pada saat dia mulai memikirkan untuk memberontak kepada Tuhan, yaitu dengan cara mengambil buah yang Tuhan katakan tidak boleh. Jangankan memakan, Tuhan bilang merabanya saja tidak boleh. Jadi pada saat dia mulai mengambil, berarti dia sudah meraba. Perempuan itu sudah jatuh di dalam dosa. Sungguh satu hal yang menyedihkan. Karena perempuan ini mengingkari panggilan di dalam hidupnya, menjadi seorang penolong yang sepadan. Dia sudah membawa dirinya untuk melawan Tuhan, memberontak terhadap Tuhan. Dia melakukan hal ini, dia makan, lalu dia juga bahkan berikan itu kepada suaminya. Hal yang sedih terjadi karena manusia membiarkan dirinya untuk melawan Tuhan. Dosa terjadi. Apa yang Tuhan rencanakan di dalam hidup manusia menjadi berantakan. Karena dosa merongrong hidup manusia. Dosa membuat manusia tidak lagi berada di dalam kapasitasnya, di dalam penciptaan mula-mula. Dia mau menjadi Tuhan. Dia memberontak kepada Tuhan. Dia mau menjadi sama seperti Tuhan. Dan dia tidak mengingat bagaimana bahwa dirinya itu berada karena dia diciptakan oleh Tuhan. Dia bukan pencipta. Kesedihan yang sangat luar biasa, saya yakin ada di dalam hati Tuhan ketika manusia melawan dirinya. Manusia mengingkari panggilannya. Sungguh satu hal yang sangat-sangat menyedihkan. Dan pada akhirnya kita melihat Tuhan harus mengusir manusia itu dari Taman Eden. Mengusir dari tempat yang sesungguhnya Tuhan sudah persiapkan menjadi tempat yang baik untuk manusia itu hidup. Tapi manusia lebih memilih hidup dalam jalannya. Jadi sesungguhnya ketika Hawa itu diciptakan, dia itu adalah memberi hidup. Seperti dalam Kejadian 3 ayat 10 ini mengatakan, manusia itu memberikan nama kepada istrinya Hawa. Artinya apa? Dialah yang menjadi ibu dari semua yang hidup. Nama Hawa berarti hidup. Nama Hawa memberikan nuansa hidup. Karena dengan itulah kehidupan itu dimulai. Nama Hawa memberikan hidup karena dari Hawa lahirlah semua manusia yang ada di muka bumi sampai hari ini. Kita lahir dari seorang perempuan yang namanya Hawa. Berarti dia adalah ibu yang memberikan hidup.
nama yang sesungguhnya sangat baik karena memberikan hidup. Bila kita bandingkan dengan nama yaitu Adam. Nama Adam. Adam itu berasal dari tanah liat. Tanah liat, kita tahu tanah itu, apalagi tanah liat. Seringkali kalau kita berbicara tanah, kita berbicara tentang kematian. Kita berbicara tanah, kita berbicara tentang orang-orang yang akan mati di dalamnya. Walaupun sesungguhnya tanah itu memberikan juga kehidupan ketika dia ditanam dengan sebaiknya, memberikan hal-hal yang baik di dalam alam semesta ini. Jadi tanah itu baru jadi baik ketika diberikan kehidupan dari seorang yang namanya Hawa. Hawa memberikan hidup, memberikan nilai-nilai yang positif di dalam hidup manusia yang pada saat itu sudah mati karena dosa. Walaupun iblis berkata manusia tidak akan mati, tapi manusia mati di dalam dosanya, mati secara rohani. Jadi nama Hawa diberikan untuk memberikan satu kehidupan yang baru, memberikan satu makna yang baru atas manusia yang sudah mati karena dosa. Nama Hawa diberikan untuk mengembalikan tujuan dari penciptaan perempuan itu, yaitu memberikan hidup bagi seluruh yang ada di sekitarnya. Hawa Tuhan berikan untuk memberikan keutuhan, kelengkapan di dalam hidup manusia. Jadi bagaimana dengan kita, para perempuan yang dikasihi oleh Tuhan? Sebagai kaum yang Tuhan ciptakan sebagai penolong yang sepadan. Apakah kita sudah memberikan nilai-nilai yang hidup kepada keluarga kita? Kepada orang-orang yang kita kasihi? Kepada masyarakat yang ada di sekitar kita? Kita diciptakan untuk menjadi penolong yang sepadan, untuk memberikan kelengkapan, untuk memberikan keutuhan di tengah-tengah dunia ini. Kita bukan sembarangan diciptakan. Kita diciptakan dengan maksud dan tujuan yang mulia. Sama seperti tumbuhan yang tumbuh. Tumbuhan itu akan menjadi indah. Ketika kita melihat ada bunga-bunga yang cantik tumbuh di sekitarnya. Ada nuansa baru, nuansa hidup yang sungguh memberikan warna. Ketika kita melihat di atas tumbuh-tumbuhan itu ada bunga-bunga yang sedang bermekar, yang sedang menunjukkan kemegahannya, keindahannya dengan kelopak-kelopak yang ada di dalam dirinya. Begitu juga dengan kita, para perempuan. Kalau para laki-laki kita ibaratkan sebagai pohon itu, dan kita adalah bunga-bunga, kita diminta untuk memberikan kelengkapan, memberikan keutuhan, untuk menyatakan hidup yang baru, hidup yang memberikan nuansa yang indah. Jadi hari ini, dalam rangka kita memperingati Hari Ibu, kita semua dipanggil untuk kembali di dalam perjalanan hidup kita. Mari, kita dipanggil untuk memberikan hidup yang sejati melalui diri kita. Jangan kita memberikan aroma kematian. Bagaimana caranya kita memberikan hidup? Tuhan mengatakan, kembalilah kepada panggilan itu, yaitu menjadi penolong yang sepadan. Penolong yang sepadan artinya kita harus hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Jangan di luar rencana Tuhan. Jangan sekali-kali kita berpaling dari rencana Tuhan. Kita harus hidup dalam rencana Tuhan, yaitu kita harus memuliakan namanya. Rencana Tuhan di dalam hidup kita jelas. Kita dipanggil untuk itu. Karena ketika manusia diciptakan, Tuhan meminta kita menjadi bagian di dalam rencana kemuliaan-Nya. Bagaimana kita memuliakan Tuhan? Kita memuliakan Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Baik di dalam perkataan, di dalam perilaku, pemikiran kita.
Jangan sekali-kali kita menyerahkan hidup kita kepada dosa. Karena dosa akan mematikan kita. Jangan kita menyerahkan diri kita kepada si jahat. Seperti ketika Hawa menyerahkan dirinya untuk jatuh di dalam dosa dengan mengambil buah itu. Demikian juga kita, jangan sekali-kali kita menyerahkan hidup kita di dalam dosa. Jauhi dosa, tinggalkan dosa. Marilah kita memberikan hidup di tengah-tengah masyarakat, orang-orang yang kita kasihi, dan juga keluarga kita. Sehingga keluarga kita juga menjadi hidup, dan keluarga kita bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan. Namaku Hawa. Ciptaan Tuhan yang istimewa, menjadi teman yang setia, tempat bersandar bahu pria untuk melaksanakan rencana Allah. Inilah kita, para wanita yang dikasihi oleh Tuhan, para perempuan yang istimewa. Nama kita juga Hawa. Kita juga sama diciptakan oleh Tuhan. Menjadi teman yang setia, teman yang sepadan, jadi penolong yang setia untuk orang yang dekat dengan hidup kita. Orang yang paling dekat dengan kita. Kita dipanggil untuk melakukan itu. Kita tempat bersandar untuk orang yang dekat dengan kita, yaitu para pria, suami kita. Kenapa? Untuk melaksanakan rencana Allah. Biarlah di dalam hari Ibu ini, kita kembali kepada panggilan kita sebagai ciptaan Tuhan yang istimewa. Menjadi teman yang paling setia, teman yang paling dekat untuk suami kita. Supaya kita apa? Bersama dengan suami kita, melaksanakan rencana Tuhan di dalam hidup kita, melalui keluarga kita. Kita memuliakan Tuhan, dan kita tidak mau lagi hidup di dalam dosa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, dia mati di dalam dosanya secara rohani. Tapi ketika Tuhan memberikan kesempatan di dalam hidupnya, ada hidup yang baru. Hidup yang memiliki makna. Sehingga hal yang mati dan dosa itu boleh dihidupkan lagi melalui kematian-Mu di atas kayu salib. Tuhan, terima kasih. Kami sekarang boleh hidup di dalam kemenangan. Karena itu Tuhan, kami mau belajar mulai hari ini. Kami menghidupi hidup kami di dalam panggilan dan rencana Tuhan yang indah ini. Kami kembali sebagai para wanita menjadi penolong yang sepadan. Untuk boleh menghidupi orang yang kami kasihi, suami kami, dan juga anak-anak kami. Kami boleh bawa keluarga kami menjadi keluarga yang memuliakan Tuhan. Sehingga nama-Mu menjadi nyata di atas hidup setiap kami. Kami mau memberikan nilai-nilai yang hidup, bukan nilai-nilai yang mati. Sehingga semua orang boleh tahu bahwa Tuhan yang kami percayai juga adalah Tuhan yang hidup. Kami tidak mau lagi kompromi dengan dosa. Kami mau meninggalkan dosa dan hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Para ibu, para wanita yang terkasih, marilah kita hidup di dalam panggilan yang Tuhan berikan. Di dalam memperingati hari ibu ini, mari kita hidup memuliakan Tuhan. Kita hidup menghidupi apa yang Tuhan percayakan, menjadi penolong yang sepadan. Hidup di dalam kebenaran Tuhan dan menjadi bagian dalam rencana Tuhan yang indah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yang Tuhan berikan yang terbaik buat hidup kita. Marilah kita menghidupi kehidupan ini dengan segala anugerah yang Dia limpahkan, sehingga seluruh isi keluarga kita boleh hidup dan boleh memuliakan Tuhan. Dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai muka dengan muka kita bertemu kembali dengan Tuhan yang menciptakan kita. Amin. Kita akan kembali ke kehidupan kita masing-masing, siapapun kita, sebagai apapun kita. Tapi kita tetap percaya kita harus membawa misi dan rencana Allah di dalam hidup kita. Kita mau belajar mulai dari kehidupan keluarga kita. Di tempat kita ditempatkan menjadi penolong yang sepadan. Sehingga kita jadi berkat dan kita bisa membawa seisi rumah tangga kita untuk masuk di dalam rencana Tuhan memuliakan namanya. Jadi biarlah mulai hari ini kita mau belajar menghidupi diri kita dulu, menjadi orang-orang yang memberikan kehidupan bukan kematian. Sehingga sekeliling kita juga boleh hidup. Kita akan bersama-sama melakukannya dan menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Mari, siapapun kita akan belajar melakukan ini dengan sepenuh hati. Amin. Saya percaya kita semua boleh bersuka cita dalam ibadah PW pada malam hari ini. Biarlah kita pulang dengan semangat yang baru, dengan hati yang sungguh ingin melakukan kebenaran Tuhan. Mari kita menghidupi apa yang Tuhan percayakan kepada kita, baik di tengah masyarakat, di tengah keluarga kita. Sekali lagi, selamat Hari Ibu untuk semua ibu dan para wanita yang hebat di dalam Tuhan. Sampai jumpa dalam ibadah PW bulan depan. Tuhan Yesus memberkati.